Mencintai diri kita sendiri tuh itu susah banget loh. Karena kita kan dididik dari kecil kalau mencintai diri itu egois kan, atau enggak bisa menjadi narsis gitu loh kan. Gimana kayak si matahari itu bisa bener-bener kayak melukis langit begitu indahnya sampai dia bener-bener terbenam, dan dia membiarkan si bulan itu bener-bener bersinar kan, sampai bener-bener di tengah kegelapan itu loh. The rhythm, the true beauty itu yang kita miss to see gitu kan sebenarnya. Saya Sherry Winata, saya ngelukis. Akhir-akhir ini saya juga mulai jadi pematung. Terus saya nulis 4 buku di Amazon dan di Tokopedia. Saya juga senang belajar sound healing, meditation teacher, sama ibu dari 3 anak. Jadi true beauty within itu bagi saya bukan kayak, kan kita mikirnya kayak true beauty, kayak diamond atau kristal apa gitu kan, kayak sesuatu di luar yang harus kita miliki gitu kan. Bahkan bunga pun harus kita petik gitu kan. Tapi saya berasanya true beauty itu tuh sebenarnya saya mau mengingatkan setiap orang sebenarnya di dalam diri kita tuh punya true beauty di dalam yang perlu kita ingat kembali gitu loh. Dan bagi saya true beauty itu bukan sesuatu state yang dimana semua tuh wah indah-indah gitu. Enggak, tapi dimana saya tuh bisa memeluk kelemahan saya. Saya bisa berdamai dengan luka hati saya gitu kan. Dan saya bisa memaafkan diri saya dan orang lain. Nah, di dalam tempat itu tuh yang udah setengah mati ngeproses gila-gilaan, membikin saya tuh kayak menemukan kayak kemampuan saya sebenarnya gitu. Mencintai diri kita sendiri tuh itu susah banget loh. Karena kita kan dididik dari kecil kalau mencintai diri itu egois kan, atau enggak bisa menjadi narsis gitu loh kan. Tapi ya gimana kita nggak bisa mencintai diri kita, terus kita bawa diri kita ini gitu kan kemana-mana gitu kan. Dan kita kayak meminta-minta atau kita expect gitu kan, supaya orang lain ngasih ke kita. Padahal kita sendiri aja nggak mau ngasih ke diri kita gitu kan. Terus kita marah atau sedih kalau orang lain nggak ngasih ke kita gitu kan. Itu bagi saya lebih nggak make sense lagi gitu loh. Di tengah keramaian dunia yang nyuruh kita mencintai orang lain gitu kan. Apalagi saya sebagai wanita gitu kan. Kita harus melayani, kita sebagai anak, sebagai istri, sebagai teman, sebagai partisipasi masyarakat, keluarga gitu kan. Kita harus melayani, punya role, punya di dalam kehidupan drama ini gitu kan. Ya tapi akhirnya saya pengen melayani itu semua, itu bagus, melayani itu semua dari tempat yang dimana saya bisa mencintai diri saya dan menerima kejelekan saya. Bisa nggak kita tuh benar-benar ngelihat diri kita ya apa adanya gitu loh. Dan itu tuh di dalam layer ini ada lagi diri kita, ada lagi diri kita gitu kan. Mungkin lagi mau masuk ke sini kita tuh menemukan lewat kejadian di luar ada orang yang menyakiti kita gitu kan. Tapi dari situ saya nggak nuding gitu kan, nggak nuding orang itu. Saya balik lagi ke dalam, oh sebenarnya saya butuh apa dari orang itu. Sebenarnya kenapa saya kecewa terhadap situasi kondisi ini gitu kan. Karena ternyata di dalamnya itu ada satu kebutuhan kita, keinginan kita yang kita tuh dalam silently expect gitu kan. Supaya orang luar tuh ngasih ke kita, ternyata mereka nggak ngasih gitu kan. Situasi nggak seperti yang kita pikir gitu. Jadi akhirnya kita kecewa, sedih, marah gitu kan. Nah udah gitu jadi akhirannya di dalam space ini yang saya ngerasa, oh saya kurang ngelihat potensi diri saya. Sayalah yang kurang menghargai diri saya. Dan saya kurang melihat kayak menerima diri saya apa adanya gitu kan. Kita benar-benar mendengarkan diri gitu kan. Di dalam kan kalau lagi kita sendirian, kita suka ada inner dialog kan. Inner dialog yang mungkin itu tuh kayak program-program, kayak tape-tape yang diputer di sekeliling orang teh lagi masa kecil ngomong ke kita apa. Jadi itu tuh kayak semacam tape yang diputer-puter gitu kan, di replay di dalam diri kita gitu loh. Nah jadi saya mencoba mendengarkan tanpa mau mengontrol, mendengarkan tanpa mau mengubah, mendengarkan hanya dengan benar-benar mendengarkan dari jiwa dan hati. Nah setelah mendengarkan kan saya benar-benar bisa melihat apa adanya gitu kan. Saya berdamai dengan yang negatif itu gitu loh. Karena saya udah berusaha memahami diri saya, memaafkan, menerima gitu kan. Nah dari tempat ini tuh benar-benar truth dan honest. Ketika ada misalnya dalam hidup ada orang berbuat salah, atau ketika situasi kondisi nggak sesuai dengan yang kita mau, jadi kita tuh naturally dengan gampang kayak bisa holding space. Karena kita tuh ngasih kesempatan dan udah nggak kaget lagi ketika di dalam hidup tuh ada kesalahan, ada kelemahan, ada negatif gitu loh. Saya tuh pengen ngasih lihat interaksi kayak true beauty, true love itu teh siapa ke siapa gitu loh. Jadi akhirnya saya menemukan kayak analoginya ke alam, dan saya menemukan kayak pernah kepikir nggak kayak misalnya si burung terbang gitu kan. Dia terbang di udara tuh dia nggak ngerasa dia kesepian, dan dia tuh yakin kayak punya faith kayak angin itu pasti membawa dia ke satu tempat juga kan, di samping dia juga kayak berterbang gitu kan. Jadi saya juga mikir dalam hidup saya berusaha sebisanya saya gitu kan. Tapi saya juga percaya kan, kita juga perlu percaya kan di luar usaha kita gitu kan, bahwa Tuhan universe ini
juga akan membawa kita sampai ke tempat tujuan kita gitu. Terus kayak dari alam itu saya belajar juga gini, gimana kayak bunga itu bersemi gitu ya, dia mekar, dia nggak compete sama bunga lain di sebelahnya kan, dan dia benar-benar mekar gitu, dia mendapatkan nutrisi dari tanah, air, udara, angin, ether gitu kan. Nah udah gitu saya lihat juga bagaimana matahari terbenam, kayak misalnya kayak kita di dalam generasi tua misalnya kayak ngasih power kepada keturunan yang di bawah gitu kan, gimana kayak si matahari itu bisa bener-bener kayak melukis langit begitu indahnya sampai dia bener-bener terbenam, dan dia membiarkan si bulan itu bener-bener bersinar kan, sampai bener-bener di tengah kegelapan itu loh. Dari term the true beauty itu yang kita miss to see gitu kan sebenarnya. Saya percaya kata-kata itu 2 dimensi, tapi kalau seni itu kan kayak 3 dimensi kan, ada texture, color, form. Nah jadi seni itu bener-bener kayak vessel, dia tuh bisa nyimpen kayak even hidden secret, frekuensi of true love yang saya jalanin dari banyak banget layer-layer of healing, dari inner childhood. Saya tuh bisa kayak ngeliat tuh sesuatu yang bukan dilihat dari physical eyes, atau bisa ngedenger beyond yang physical ear juga. Dan akhirnya saya menemukan potensi manusia itu tuh yang luar biasa, yang sebenarnya kita tuh deserve lebih dari ini. Yang saya percaya color, texture, form tuh bisa menyimpan itu, karena saya percaya gitu kan, ketika saya berhasil kayak melalui semua lapisan healing di dalam subconscious, dan si consciousness saya tuh bisa kayak jadi home, dan saya bisa let jadi vessel biar si higher consciousness true love itu tuh bisa benar-benar bekerja. Nah saya tuh dengan kayak ngeflow, saya ngelukis setiap lukisan saya gitu kan. Bagi saya lukisan saya tuh hidup gitu kan, sebagai kayak perkembangan dari jiwa saya, dan dia kayak bisa mengingatkan kita kembali. Bukan lukisan saya magical ajaib gitu, bukan sih, cuman kayak sebagai alat gitu kan. Karena di dalam lukisan itu juga kalau kita lihat lagi malam-malam, ternyata kita tuh gak lihat beauty ini loh lagi ketika siang gitu kan. Beda lagi gitu loh hidden beauty-nya. Jadi kayak setiap lukisan saya tuh pengen kayak mengajak setiap orang untuk mengingat kembali, untuk melihat kayak true beauty yang kita selama ini tuh lupa lihat di dalam diri kita. Ayo bisa saksikan sendiri lukisan-lukisan saya di Ganara Plaza Indonesia lantai 6 sampai 9 Agustus. Coba ketika lagi melihat lukisan itu kan bener-bener kayak kita kayak mengizinkan diri kita untuk bener-bener merasakan kalau kita itu bener-bener satu individu yang layak dicintai gitu kan. Gak perlu apapun yang kita lakukan terlepas dari semua kehidupan masa lalu gitu kan. Dan bener-bener kayak saya mengajak setiap orang itu untuk bener-bener bisa melihat diri kita masing-masing, bisa mendengar diri kita masing-masing, dan mencintai diri kita masing-masing apa adanya. Ya ada sih berasa kayak kesepian juga ya. Kan kita tuh sibuk setiap hari kan, kita kayak mencoba mencari sesuatu kan, mencari status, mencari uang, mencari power gitu kan. Di luar mencari kecantikan, mencari muda gitu kan, segala macam. Tapi kan kita tuh dari kecil kayak kurang diajar kayak untuk melihat ke dalam kan. Sebenarnya yang selalu kita bawa 24 jam di dalam diri kita kan jiwa kita, yang kita hidup di dalam pikiran kita itu, di dalam dunia, di dalam diri gitu loh.